Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhnur Kholis dari Sharing Pajak M&Co, sebuah lembaga yang memberikan pencerahan berbagi terkait dengan edukasi perpajakan di Indonesia. Nah, kali ini kita akan menyampaikan satu tema, satu materi yang mudah-mudahan akan bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu, kepada para wajib pajak, pengusaha, para dosen, mahasiswa, termasuk teman-teman di kantor pajak dan konsultan pajak. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu sumber wacana ya untuk bagaimana menafsirkan kewajiban-kewajiban pajak kita. Kali ini kita akan masuk ke pasal 2, ya, penafsiran Undang-Undang Pajak Penghasilan, ayat 1, ya, melanjutkan dari materi yang kemarin. Materi sebelumnya kita sampaikan bahwa pengenaan pajak itu ada dua kriteria yang harus terpenuhi, harus ada, ya, yaitu ada subjek pajaknya, yang kedua ada objek pajaknya. Nah, dua hal ini harus dibungkus dengan apa? Dengan perolehannya, masa perolehannya dalam tahun pajak, ya. Tidak boleh uang yang sumbernya dari tahun masa lalu dikenakan pajaknya di tahun ini, tidak bisa melompat pajaknya, ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama nih, kriteria yang pertama. Apa dia? Siapa yang menjadi subjek pajak itu? Siapa pihak yang harus dikenai tanggung jawab untuk membayar pajak penghasilan? Baik, yang kita lihat, ya, yang menjadi subjek pajak adalah siapa dia? Satu orang pribadi. Orang, ya, siapapun yang wujudnya masih orang, ya, kalau sudah mayat tentunya bukan orang lagi, maka ya, orang, apakah itu yang bayi baru lahir atau orang yang sudah sangat tua sekalipun, yang sudah sakit-sakitan, asal beliau belum wafat, masih dianggap sebagai orang pribadi dan dia termasuk sebagai subjek pajak. Berarti apa? Seorang bayi yang baru lahir itu juga bisa menjadi potensial wajib pajak. Kenapa? Dia juga ada kemungkinan mendapatkan objek pajak. Ada potensi pajak buat dia. Kenapa? Dia punya potensi mendapatkan penghasilan. Kita lihat banyak anak-anak kecil, bahkan seorang bayi, itu bisa memperoleh penghasilan. Dari mana? Dari bintang iklan misalnya. Di artis, ya. Itu kan dibayar. Cuman yang menikmati adalah orang tuanya. Tapi secara aturan bahwa si bayi ini adalah subjek pajak. Maka nanti ada di pasal 8, ya, 8 dikatakan bahwa anak yang belum dewasa, ya, nanti penghasilannya akan dianggap sebagai penghasilan orang tuanya. Jadi kalau bayi tadi mendapatkan penghasilan, dia wajib pajak sebetulnya. Tapi karena dia belum dewasa, belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka kewajibannya dialihkan kepada orang tuanya. Ya, yang terima penghasilan sebetulnya adalah si anak ini, tetapi karena dia belum dewasa itu ukurannya 18 tahun, maka penghasilannya dialihkan atau dianggap sebagai penghasilan orang tuanya. Maka itu nanti harus masuk di SPT orang tuanya, ya. Jadi orang pribadi, termasuk orang yang sudah sakit-sakitan misalnya. Mohon maaf, sudah sakaratul maut, ketika dia belum wafat, maka dia masih menjadi subjek pajak. Kenapa? Dia masih ada kemungkinan, masih punya potensi mendapatkan penghasilan, ya, dari sahamnya, dari depositonya misalnya, atau dari royalti yang dia punya, ya, maka dia bisa ada mendapatkan potensi memperoleh penghasilan juga. Ini orang pribadi yang pertama, ya, siapapun, kecil, sedang, remaja, muda, dewasa, tua, gitu ya, subjek pajak, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang masih masuk dalam bagian orang pribadi adalah warisan yang belum terbagi. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan yang menggantikan yang berhak. Kalau kita bicara warisan, apa artinya? Orang yang punya harta itu sudah wafat, sudah meninggal, ya. Kenapa sekarang warisannya dianggap subjek pajak? Nanti akan kita lebih jelas ketika membuka pasal di penjelasannya, ya. Jadi subjeknya tidak ada, tapi ada warisan yang menghasilkan di sini. Sangat sayang ketika
Ya, ketika ada objek tetapi tidak bisa dikenakan pajaknya gara-gara subjeknya tidak ada. Hukum mengatakan bahwa ketika seseorang meninggal, maka saat itu juga hartanya sudah terlimpah kepada para ahli waris. Langsung terlimpah. Saat ini wafat, detik ini pun juga langsung terlimpah. Nah, secara substansi terlimpah. Tapi secara administrasi sama hukum kan ini perlu proses. Sehingga tidak perlu kemudian kewajiban pajaknya juga berhenti. Karena 1 detik ya, 1 detik saja nih peralihannya. Jadi kewajiban warisan ini menggantikan yang berhak kalimatnya. Menggantikan yang berhak. Siapa yang berhak? Adalah para ahli waris. Ahli waris ya. Jadi sebelum ahli waris secara administratif bisa melaksanakan kewajibannya, maka status subjek pajak si OP yang wafat tadi kemudian digantikan oleh status warisan atau aset yang dia tinggalkan. Dan ini sifatnya sementara sampai secara administratif warisan ini kemudian bisa dibagi kepada para ahli waris. Saat itulah maka subjek pajak warisan ini kemudian hilang. Ya, hilang. Kemudian penggantinya itulah nanti para ahli waris. Ya, ini yang pertama ya, subjek pajak orang pribadi. Yang kedua adalah badan. Badan ya, kita tahu badan itu bermacam-macam ya bentuknya, tapi Undang-Undang Pajak mengatakan badan itu adalah sekumpulan dari orang atau badan ya, atau saham ya. Bisa kumpulan orang, bisa kumpulan saham ya, atau modal di sini. Asal ada satu aktivitas yang dimiliki atau dikerjakan oleh minimal 2 orang. Kalau 1 orang, orang pribadi. Kalau 2 orang sudah kumpulan, maka dia masuk kategori badan. Ya, bisa bentuknya PT, bisa CV, bisa koperasi dan seterusnya. Bahkan kumpulan dari 2 orang yang tidak punya legalitas. Misalkan ada suatu toko misalnya ya, ini ada toko nih. Toko misalnya ya, toko buku misalnya ya. Yang punya adalah si A sama si B. Pertanyaannya adalah kewajiban pajaknya siapa yang melakukan? Apakah A yang lebih aktif di situ ataukah B yang punya modal di sana? Tentunya tidak, karena beneficial owner-nya yang punya kepentingan di toko ini, yang menjadi pemilik di toko ini 2 orang, maka ini dianggap sebagai kumpulan dari orang. Jadi ketika dia mendaftarkan NPWP atas aktivitas toko ini, tidak bisa diwakili salah 1 orang ini. Harus 2 orang ini sebagai kumpulan dari orang. Ya, maka status dia nanti adalah wajib pajak badan ya, atau subjek pajak badan ya. Nah, yang ketiga adalah bentuk usaha tetap. Ya, ini beda dengan orang pribadi, beda dengan badan. Ini khusus ditetapkan oleh pemerintah kita, di undang-undang pajak kita. BUT ini adalah satu aktivitas yang dilakukan oleh orang asing atau badan asing untuk menjalankan kegiatan di Indonesia, mencari penghasilan. Ya, maka ini dimasukkan sebagai subjek pajak tersendiri yang nanti treatmentnya akan dipersamakan dengan sebuah badan yang ada di Indonesia. Perlakuan pajaknya sama dengan badan ya. Lebih jelas kita coba lihat penjelasannya ya. Penjelasan terkait dengan orang pribadi, subjek pajak orang pribadi ya. Orang pribadi sebagai subjek pajak bisa bertempat tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia. Jadi subjek pajak ini adalah, kalau bahasa saya, adalah pihak yang berpotensi membayar pajak di Indonesia. Dia bisa tinggal di Indonesia, seperti kita-kita ini yang ber-KTP, yang berdomisili Indonesia. Bahkan bisa saja orang luar, dia nggak pernah tinggal di Indonesia. Dia bahkan nggak pernah datang ke Indonesia. Tapi dia bisa mendapatkan income dari Indonesia. Ya, contoh, ada orang yang misalnya punya formula obat dibeli oleh perusahaan Indonesia. Setiap bulan dia kasih royalti kepada yang punya formula itu. Tanpa dia datang ke Indonesia, dia terima penghasilan itu. Maka dia adalah subjek pajak. Ya. Siapa dia? Subjek pajak. Yaitu pihak-pihak yang punya potensi bayar pajak. Dia harus bayar pajak di Indonesia. Cuma nanti ada status dia subjek pajak luar negeri yang tidak perlu mendapatkan NPWP di Indonesia. Ya. Tapi atas pajaknya harus diambil
ya nanti ada pasal 26, potong 20%. Atau ketika kita punya perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negaranya dia, maka ini tarifnya bisa setara, tarif yang setara, ya mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam perjanjian penghindaran pajak berganda. Misalkan dia dari Jepang, ya 10% misalnya, dari Singapura 15%, ya ada tarif yang setara di situ. Baik, kemudian yang kedua, ya warisan yang belum terbagi, ya warisan yang belum terbagi. Kita contohkan begini, misalnya ini ada orang pribadi, ya. Ini ada seseorang, ya, ini katakanlah Pak Ali, ya. Ini Pak Ali. Dia punya satu pabrik. Dia punya pabrik di sini nih. Katakan ada pabrik nih, nah, pabrik tahu misalnya, ya. Ya, selama ini Pak Ali mendapatkan dari pabrik tahu ini laba, ya, ada keuntungan, ya. Maka inilah yang disebut sebagai penghasilan. Penghasilan. Di sini Pak Ali sebagai subjek pajak, ya, karena dia masih sehat, ya. Kemudian ada pasangannya apa? Penghasilan. Ini objek pajak nih. Maka Pak Ali setiap tahunnya dia membayar pajak karena dia sudah menjadi wajib pajak. Dalam SPT tahunannya dia memasukkan bahwa dia punya penghasilan dari pabrik tahu ini, ya. Nah, suatu ketika Pak Ali kemudian wafat, ya. Pak Alinya wafat, ini saya gambarkan. Nah, ini nisan, ya, ini nisan umpamanya Pak Ali wafat nih, nggak ada Pak Alinya. Pertanyaannya adalah apakah si pabrik ini ikut wafat? Ternyata pabriknya masih jalan. Karena ada manajernya, ada karyawan-karyawannya. Malah makin maju ketika beliau wafat. Nah, pertanyaannya adalah, ini subjek pajaknya sudah tidak ada, tapi ada objek pajaknya, ada penghasilannya pabrik ini. Terus apakah ini kemudian tidak bisa dikenai pajaknya? Maka dimunculkanlah pasal ini. Ya, bisa dianggap subjek pajak adalah ketika si Ali, si pewaris ini, si yang mewariskan, ya maaf ya, yang punya harta itu meninggal, maka dalam detik yang sama itu sudah beralih hartanya menjadi harta ahli waris. Ya, cuman secara administratif kan masih perlu proses. Maka sambil menunggu proses itu dimunculkanlah subjek pajak pengganti di sini, warisan yang belum terbagi. Maka atas aset ini, atas aset berupa pabrik tahu tadi, ini kemudian diangkat derajatnya menjadi subjek pajak pengganti. Nah, ya, pengganti. Sehingga alasan pengenaan pajak bisa terpenuhi. Ada objeknya, ada subjeknya. Maka pajak layak dikenakan, ya, sah untuk dikenakan karena ada subjeknya, ada objeknya, ya. Nah, cuma nanti ada yang agak khas, ya, dalam menghitung SPT tahun ketika Pak Ali meninggal. Sebelum meninggal, dia menghitung nih penghasilannya berapa, dikurangi PTKP, ketemulah penghasilan kena pajak, baru dipajaki. Tapi ketika statusnya berubah menjadi warisan yang belum terbagi, cara ngitungnya adalah laba, ya, laba dari pabrik tadi, tidak ada pengurangan PTKP. Karena PTKP itu untuk keluarga dia, ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pabrik tahu ini punya keluarga? Menikah dengan pabrik sebelah? Kan tidak. Ya, maka dalam menghitung SPT tahun berikutnya tidak ada perhitungan PTKP. Nah, ini yang khas dari perhitungan SPT OP untuk warisan yang belum terbagi. Ya. Nah, ketika nanti sudah dibagi, nanti akan beralih. Kewajibannya akan dilanjutkan oleh SPT masing-masing dari para ahli waris. Nah, ini yang pertama, ya. Penafsiran tentang orang pribadi. Kita lanjutkan dengan badan. Badan, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, badan itu adalah kumpulan dari orang. Harus ada kata-kata kumpulannya di sini. Kalau nggak ngumpul, kalau cuma satu orang, dia bukan badan. Maka untuk mendirikan sebuah badan atau PT, syaratnya harus ada dua pihak. Ya, ada si A, ada si B. Ya, ada si A, ada si B. Ya, kumpulan dari orang yang pertama. Kumpulan orang yang kedua adalah kumpulan dari modal. Contoh kumpulan orang adalah operasi misalnya, itu kumpulan orang. Atau perkumpulan, ya, perkumpulan, itu kumpulan orang. TV kumpulan orang, firma kumpulan orang.
Tapi kalau PT ya sudah bicara modal atau saham. Ya bukan orang lagi yang mewakili, tapi saham. Ya. Nah, ketika dua hal ini terpenuhi, maka entitas itu masuk kategori subjek pajak badan. Ya. Kalau kita lihat contoh-contohnya, ini ada firma, ada kongsi, ada koperasi, bahkan organisasi sosial politik, partai politik, itu juga subjek pajak. Kenapa? Dia kumpulan dari orang-orang. Ya. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, termasuk badannya milik pemerintah. Nah ini, milik negara. Ya, ini milik daerah. Bisa milik negara atau pusat, bisa milik daerah. Ini juga dianggap sebagai subjek pajak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk usaha tetap. Ya. Siapa dia? Nanti kita akan kupas di pasal 2 ayat 5 ya, lebih detail ya. Kalau definisinya kurang lebih begini. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi subjek pajak luar negeri, orang asing, ya subjek pajak luar negeri, atau badan subjek pajak luar negeri untuk mendapatkan penghasilan dari Indonesia, dari kegiatan yang dia lakukan di Indonesia. Nah, atas kegiatan yang dia lakukan itu harus bayar pajak di Indonesia. Maka dia ditetapkan sebagai subjek pajak. Dan cara menghitungnya nanti sama dengan subjek pajak badan. Ya. Baik, pasal 2 sudah kita bahas. Kita akan lanjutkan di sesi yang lain lagi nanti pasal-pasal berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.